Tujuan utama pembuatan asam amino ini ialah memberikan protein siap serap sehingga burung puyuh mampu memaksimalkan penyerapan nutrisi pada pakan agar tidak terlalu banyak nutrisi yang terbuang sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak puyuh pemula. Berjumpa lagi dengan Sajong channelnya peternak puyuh pemula. Masih membahas seputar perpuyuhan, cara membuat kandang puyuh petelur, cara merawat burung puyuh, cara membedakan burung puyuh jantan dan betina, cara membuat indukan puyuh, cara membuat vitamin, dan masih banyak lagi pembahasan-pembahasan tentang berbudidaya burung puyuh petelur, khususnya peternak puyuh pemula. Sahabat peternak puyuh pemula, konten kali ini akan membahas asam amino memaksimalkan pakan puyuh petelur. Seperti biasa, sebelum ke cara pembuatannya, akan menjelaskan sedikit tentang asam amino agar dipahami dan dimengerti apa itu asam amino, untuk apa fungsinya. Asam amino adalah struktur terkecil dari protein, salah satu golongan senyawa yang paling banyak dipelajari oleh pertanian, perikanan, dan peternakan karena fungsinya sangat penting dalam organisme, yakni sebagai penyusun protein. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial merupakan bentuk protein yang diproduksi di dalam tubuh. Sedangkan asam amino esensial adalah kebalikannya, yang merupakan bentuk protein yang tidak diproduksi di dalam tubuh. Jadi, jika kekurangan asam amino, khususnya pada burung puyuh petelur, akan sangat berdampak buruk. Lemahnya sistem imun, burung puyuh akan mudah terserang penyakit, gangguan pada pencernaan, bau amoniak yang terus meningkat, terjadinya gumpalan-gumpalan darah, dan beragam jenis gangguan pada pencernaan. Sedangkan tidak semua peternak itu tahu, apalagi para peternak pemula. Jika burung puyuh merupakan jenis unggas monogastrik atau hewan yang berlambung tunggal, yang mana tidak dapat melakukan proses penguraian bahan pakan berserat tinggi. Jadi, untuk memproses penyerapan nutrisi pada pakan tidak maksimal dan tidak dapat mencerna selulosa sepenuhnya, sehingga banyak nutrisi yang terbuang sia-sia, ikut di saat membuang kotorannya. Berbeda dengan jenis poligastrik atau jenis ruminansia seperti kambing, kerbau, sapi, dan jenis-jenis ruminansia lainnya. Mereka dapat mencerna selulosa sepenuhnya. Oleh sebab itu, jangan heran mengapa kohe puyuh lebih tinggi tingkat amoniaknya daripada kambing dan jenis lainnya. Tujuan utama pembuatan asam amino ini ialah memberikan protein siap serap sehingga burung puyuh mampu memaksimalkan penyerapan nutrisi pada pakan agar tidak terlalu banyak nutrisi yang terbuang sia-sia. Meningkatkan sistem imun, menghancurkan gumpalan-gumpalan darah, memperlancar pencernaan, dan menekan bau amoniak. Paham kan maksud dan tujuannya pembuatan asam amino ini? Untuk pembuatan asam amino ini bisa memakai hewan berprotein tinggi seperti
ikan mas, ikan tawes, ikan gabus, ikan betok, dan ikan lele. Dan ini tabel kandungan gizinya. Tidak hanya jenis ikan, bahan pembuatan asam amino ini bisa dari jenis-jenis hewan lainnya, apapun bisa ya, asalkan berprotein tinggi. Sebelum ke proses pembuatan dan bahan-bahannya seperti apa saja, jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya jika kalian sudah berkunjung ke channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar channel ini selalu semangat membuat konten perpuyuhan. Dan terima kasih bagi yang sudah. Dan untuk yang belum, semoga diberikan hidayahnya untuk berbagi antar sesama, karena berbagi itu indah. Oke sahabat peternak pemula, kita lanjut untuk bahan-bahannya. Yang pertama, daging ikan lele 1 kilo. Ingat ya, hanya dagingnya saja. Yang kedua, EE4 peternakan 3 tutup botol. Yang ketiga, nanas 1 buah. Yang keempat, pepaya 1 buah. Yang kelima, gula merah 1 kilo. Lanjut ke tahapan pembuatannya ya. Pertama-tama cuci sampai bersih ikan lele pada air mengalir. Kemudian setelah kita cuci, lalu kukus sampai lunak daging. Ambil dagingnya saja, artinya kita pisahkan antara daging dan tulangnya. Kita blender ya untuk mendapatkan hasil yang lebih halus lagi. Jangan lupa tambahkan air secukupnya. Bisa menggunakan air bekas kukusan tadi, bisa juga menggunakan air matang. Pergunakan secukupnya saja ya. Setelah halus baru kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan ya. Kemudian lanjut dengan nanas. Nanas kita kupas kulitnya saja. Setelah kita kupas, kemudian kita potong atau kita iris kecil-kecil. Kemudian kita blender lagi ya. Nah, jangan lupa tambahkan air secukupnya saja. Setelah halus baru kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan ya. Kemudian untuk pepayanya kita cuci sampai bersih, lalu potong-potong kecil bersama kulit hijaunya ya. Kemudian kita blender, tambahkan juga air secukupnya. Kemudian setelah halus kita tuangkan lagi masih di wadah yang sama ya. Dan untuk gulanya, untuk gula merahnya cukup kita iris-iris langsung, kita masukkan aja langsung ke dalam wadah yang tersedia tadi ya. Setelah semua bahan tercampur, kita tambahkan E4 peternakan 3 tutup botol ya. Tambahkan juga air matang. Untuk penambahan airnya tergantung sukanya seperti apa. Jika ingin kental bisa tambahkan 1 atau 2 liter, jika ingin encer bisa 4 liter atau lebih. Kemudian masukkan ke dalam jerigen dan tutup rapat ya.
Untuk proses fermentasi ini anaerob ya, selama 6 minggu atau lebih. Semakin lama proses fermentasi ini semakin bagus. Untuk menghindari gas berlebih, kita bisa membuka tutup botol 2 hari sekali ya, agar jerigennya tidak meledak. Kemudian setelah selesai fermentasi selama 6 minggu, bisa disaring ya. Setelah disaring, baru kita berikan kepada burung puyuh. Dan untuk dosis pemberian ke puyuh atau ke unggas lainnya tergantung tingkat kekentalannya. Jika kental bisa 50 sampai 100 ml per 50 liter air minum puyuh. Jika encer bisa 100 sampai 200 ml per 50 liter air minum puyuh. Oke, sahabat peternak puyuh pemula, cukup mungkin ya untuk konten kali ini. Semoga dimengerti dan dipahami dan bermanfaat. Semoga menambah wawasan baru. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.